Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro, Kang Mas. Ini IWB bangun tidur langsung ngubek-ngubek mengenai informasi ya. Kita bedah informasi yang terbaru dari Peko Baknaya karena kita juga penasaran ya. Sama tahu sendiri IWB sudah mencoba untuk menggali what happened Anyano dengan Peko kemarin. Motornya sliding ya, startnya problem, spin, dan kemudian motornya godek Kang Mas, straight goyang-goyang. Makanya kita menggali walaupun kita sudah menganalisa sepertinya ada problem dengan motornya, entah itu apapun. Yang jelas akhirnya secara resmi kita dapat konfirmasi dari Peko yang curhat secara terang-terangan kepada media dan kita akhirnya mendapatkan jawaban apa yang terjadi, Kang Mas. Nah, teman-teman, sekilas informasi yang mungkin teman-teman tidak nonton kemarin, bahwa kemarin adalah sebuah race yang bencana bagi Peko Baknaya. Peko yang memiliki pace luar biasa, Peko yang dikatakan Marc Marquez sebagai kandidat untuk juara di Austria ternyata bermasalah. Sosok pembalap yang menguasai Austria selama 3 seri berturut-turut, mulai dari 2022, 2023, dan 2024. Tapi ternyata kemarin mengalami masalah yang sangat krusial dan itu membuat Peko marah dan juga kesal. Nah, teman-teman, sebenarnya apa yang terjadi? Makanya IWB langsung buat video ini, langsung straight to the point. Kita nggak bertele-tele dengan banyak frame-frame ataupun overlay. Tapi yang pasti IWB ingin memberikan satu poin penting sekali apa yang terjadi. Dan ternyata, kita sudah mendapatkan konfirmasi dari Peko bahwa yang menjadi masalah adalah bannya, Nah, ini ya, sekali lagi, Peko menyalahkan ban Michelin. Peko merasakan ada perbedaan feeling pada saat dia ngetes di sesi warm up dibandingkan dengan pada saat dia melakukan free practice ataupun kualifikasi. Jadi semuanya feel-nya itu berubah total. Motor seperti licin, ban belakangnya almost no traction. Jadi feel-nya adalah betul-betul spin kemana-mana, Dia sudah merasakan pada saat warm up. Nah, teman-teman, ternyata itu juga termaintain ketika dia menggunakan ban tersebut saat start yang juga dialami oleh Formula De Guer. Akan tetapi untungnya Firmin cukup pintar kalau kita perhatikan. Dia tidak nge-push banget dan dia bisa finish dengan sangat baik. Akan tetapi masalahnya adalah Peko ternyata bannya sudah hancur. Itu konfirmasi Peko ya. Jadi baru 3 lap, maksudnya ya, baru 3 lap di awal maksudnya. Bannya sudah degradasinya luar biasa. Jadi sudah no traction sama sekali. Dan itu membuat ternyata ada pergerakan pada kalipernya dan informasinya disc brake bagian depannya, kampasnya ini sampai terdorong ke belakang, Itu yang membuat kita juga penasaran. Kok bisa kayak gitu, Kang Mas? Nah, teman-teman, untuk memberikan gambaran, pernyataan langsung dari Peko kita sudah siapkan buat semuanya yang membuat motor Peko godek, Kang Mas, dan dia sangat kecewa. Bahkan pada saat disorot oleh MotoGP kemarin, dia memberikan simulasi yang dirasakan sampai badannya goyang-goyang begitu, dan dia kesal sekali karena motornya ketika menembus straight lurus ternyata tidak stabil. Jadi itu yang bisa kita dapatkan. Dan berikut kata Peko Baknaya yang kita terjemahkan dari MotoGP dengan motor Peko, dan ini yang dikatakan oleh Peko. Aku nggak tahu. Sebelum aku dapat mengomentari apa yang terjadi, aku harus menunggu analisis para insinyur. Yang pasti motorku terasa sangat tidak stabil di bagian belakang. Ini sudah aku rasakan sejak sesi warm up. Aku tidak bisa menjelaskan alasannya. Oleh karena itu, penting untuk mendapatkan umpan balik dari para insinyur berdasarkan beberapa lap yang telah diselesaikan. Masalahnya jelas, saling berkaitan. Start dengan buruk karena ban spin, dan ini juga terjadi pada De Guer yang mengalami masalah. Tapi sejujurnya, aku tidak menyangka hasil ini. Aku memulai dengan buruk, tetapi berdasarkan kecepatanku pagi ini, aku yakin bisa meraih poin dan bahkan naik podium. Tapi ternyata tidak. Jadi saat keluar tikungan 3 dan lintasan lurus pada lap pemanasan, aku langsung merasa ada yang aneh pada cengkraman ban belakang. Lalu saat start banku selip. Celakanya setelah 3 lap banku benar-benar habis dan motor mulai terasa tidak stabil. Hal ini sudah pernah aku alami di Barcelona 2023 dan sprint Qatar pada tahun yang sama. Akhirnya tikungan 1 aku tidak bisa mengerem sebab pada lintasan lurus motor bergetar hebat. Sepertinya rem juga bermasalah, jadi aku memilih untuk berhenti. Sayang sekali sebab kecepatannya ada dan terkadang tidak berjalan sesuai harapan. Kami masih perlu tetap positif dan tampil lebih baik di hari Minggu. Semoga saja masalah ini tidak terulang lagi. Secara keseluruhan aku merasa baik, apalagi di sini aku bisa memasuki tikungan sesukaku. Potensinya ada,
tetapi kondisi eksternal juga perlu diperbaiki. Aku hanya menunggu Michelin menjelaskan kepadaku apa yang sebenarnya terjadi, karena aku benar-benar tahu bahwa mereka tidak tahu apa yang terjadi. Yes, Cak. Itu Kang Mas, pernyataan lengkap dari Peko yang menyoroti kinerja Michelin. Kembali lagi, problemnya adalah Michelin, dan itu diungkapkan oleh Peko yang merasa kesal Kang Mas. Jadi, teman-teman, kalau kita lihat di awal kemarin, IWB sempat berpikir problemnya adalah elektronik. Sebab sangat janggal dan jarang terjadi, Cak, MotoGP machine pada saat start mengalami masalah dengan launch control, kecuali pembalap lupa untuk nyeting launch controlnya pada saat start. Tapi masalahnya adalah ternyata elektronik baik-baik saja, dan informasi dari Peko yang selaku pembalap langsung merasakan problem dengan spin, dia menyeting semuanya pada kondisi normal, akan tetapi feel yang dirasakan pada banyak yang tidak konsisten. Jadi dia merasa ternyata problem yang terjadi kemarin adalah because of the tire. Dan celakanya kembali, gara-gara ban yang terus slip ya, ternyata ada masalah pula dengan bagian depannya remnya yang dikatakan kampas remnya terdorong ke belakang. Ini juga agak bingung IWB, maksudnya apa? Tapi yang pasti Kang Mas, jika kita melihat ya informasi secara teknis, apapun bisa terjadi, dan yang tahu betul tentu adalah Ducati dan hanya juga Michelin selaku vendor dari ban MotoGP Kang Mas ya. Jadi ini adalah konfirmasi langsung dari Peko. Dan ini akan menjadi tentunya ya investigasi menyeluruh bagi Michelin untuk mencoba menggali apa yang terjadi dengan quality ya. Jadi kita tahu QC-nya, Cak. Memang secara histori ya dari MotoGP ini Michelin termasuk ban yang inkonsisten dari kacamata kita. Tidak konsisten, kadang-kadang bagus, kadang-kadang dengan QC yang sama, dengan ban ataupun karkas yang sama, material yang sama, ternyata outputnya bisa berbeda. Itu klaim dari Peko, Cak. Karena kita juga belum mendapatkan informasi apapun dari Michelin, belum ada pernyataan apapun dari Michelin, apakah tuduhan Peko ini betul. Jadi semuanya masih bungkam, masih silent, yang penting kita tunggu seperti apa hari ini. Nah, teman-teman, untuk hari ini WP percaya banget bahwa Peko tidak akan sehancur kemarin. Karena mereka pasti akan mencoba untuk mencegah hal itu terjadi kembali. Hari Minggu ini WP yakin Peko akan bagus ya, dari kacamata kita, sebab di sprint, memang sejauh yang kita tahu Peko kurang proper untuk performanya, pace-nya, masalah banyak ya. Kita nggak hanya melihat dari bannya, tapi secara general Peko selalu mengeluhkan mengenai balancing karena tangki bahan bakarnya yang berbeda ukuran dibandingkan dengan hari Minggu. Jadi Minggu biasanya cepat, kencang, jangan terlalu pongah dulu untuk fans Marc Marquez. Nah, kembali kepada Marquez Kang Mas ya, Marquez happy sekali, tapi Marc mengatakan bahwa semuanya sudah on limit. Bahkan Marc memberikan penekanannya, memberikan pernyataannya yang cukup simpel bagi WB adalah kalau tidak ada kesalahan dari Alex, sepertinya sulit bagi dia untuk menang di Austria. Itu kata Marc Marquez. Jadi memang kalau kita lihat Marc ini selalu merendah, tidak pongah, selalu memberikan pernyataan-pernyataan yang membuat dia sepertinya kayak kurang kencang aja, tapi ternyata faktanya selalu menang. Tapi itu pernyataan dari Marquez, dan Marc mengatakan hari Minggu akan berbeda cerita. Hari Minggu dia akan mencoba defensif, dia nggak mau melakukan kesalahan, dia akan mencoba untuk membidik podium aja. Bukan menang, tapi podium. Kalau menurut IWB sih, abang-abang lambe Kang Mas. Karena Marquez adalah fighter, Marc bukanlah pembalap yang menerima apa adanya, tapi memang harus demikian. Maksudnya begini, IWB tidak mau terjadi problem. Artinya Marc harus bisa kontrol emosinya, ambisinya, harus mencari limitnya, sebab jika terjadi kesalahan itu akan sangat penyakit. Jadi biarkanlah Marc podium, itu akan membuat dia semakin kokoh dengan klasemen sementaranya yang makin berkibar. Oke Kang Mas, itu Marc Marquez kilas. Dan yang terakhir adalah Alex Marquez, Cak. Alex Marquez, kemarin teman-teman semuanya, Alex sepertinya memang very fast, sangat kencang. Kita sudah berikan penjabaran kesampaian apa yang dilakukan Alex Marquez dan juga lap time-nya kita sudah sodorkan ke semuanya, bahwa Alex memang super fast pada early of the race ya. Jadi pada 10 lap pertama atau 8 lap pertama, akan tetapi setelah lap ke-10 Marc super fast, Marc bisa memaintain lap time-nya di 1 menit 29 di saat Alex sudah drop di 1 menit 30. Dan ternyata Cak, konfirmasi dari Alex, jika dia tidak mengalami slide ya, jadi ada kesalahan sedikit yang dilakukan oleh Alex, dia merasa bahwa tidak mungkin bisa mengalahkan Marc Marquez, sebab dia melihat, Alex melihat Marc memiliki sesuatu, Marc lebih kencang di beberapa sektor dibandingkan dia. Dan berikut pernyataan lengkap Alex Marquez yang sudah disiapkan buat semuanya. Dan berikut kata Alex yang kita translate dari MotoGP. Saat itu
aku sudah mengalami beberapa masalah karena ban depanku ngelok. Namun kesalahan terbesar adalah ketika aku membuat kesalahan kecil di tikungan 2B di mana aku hampir kehilangan kendali ban depan. Terpaksa aku sedikit melebar dan motor terus bergerak, dan ketika aku mendengar motor Mark, aku berkata, tidak di sini. Tetapi dia sudah masuk. Setelahnya aku mencoba untuk tetap dekat dengannya di tikungan 4, tetapi dia mengerem sangat kuat dan mustahil rasanya menyalipnya ketika dia punya kecepatan. Jadi, aku memutuskan untuk fokus pada Agusta dan mencetak beberapa poin penting setelah double zero di Brno. Bisakah aku menahan Mark sampai akhir? Jika aku tetap memimpin setelah kesalahan itu, aku rasa tidak. Mark bilang aku bisa, tetapi aku rasa dia sedikit lebih unggul dariku dalam 4 atau 5 lap terakhir. Dia sedikit lebih unggul dariku sepanjang akhir pekan, seperti Pecco. Mereka berdua sedikit lebih cepat. Tapi Mark yang paling kuat dan malah makin sangat cepat saat ban sudah mulai aus. Dia bisa mengendalikannya dengan sangat baik. Dia sedikit kesulitan di awal dengan ban baru, tetapi aku sudah menduganya di tahap akhir dan semuanya berjalan persis seperti yang aku duga. Jadi jika pertanyaannya, apakah kemenangan itu mungkin terjadi jika aku tidak melakukan kesalahan? Aku rasa tidak. Mungkin aku bisa berjuang atau mencoba membuat segalanya sedikit lebih sulit bagi Mark, tetapi resikoku sangat besar. Apalagi dia punya sesuatu yang lebih sepanjang akhir pekan. Aku mencoba melakukan yang terbaik dan 9 poin penting setelah jeda musim panas ini. Yes, itu Cak, konfirmasi dari Alex Marquez yang menyatakan secara jujur bahwa memang saudaranya ini si Marc Marquez unbeatable, beberapa sektor lebih cepat, lebih kencang. Jadi dia merasakan bahwa memang ketika ban sudah drop, itu adalah kemampuan Marc Marquez yang malah makin kencang. Ini unik Cak ya, jika kita menggali atau kita melihat secara teknis MotoGP rider ataupun balapan secara general. Ketika ban sudah aus rata-rata pasti lap time-nya drop. Tapi Marc Marquez bukan begitu Cak, sebaliknya Cak. Marc ini malah ketika ban sudah drop, traksinya sudah lemah, ternyata Marc justru lebih kencang. Kita bisa lihat bagaimana kemarin kita bongkar data lap time-nya. Dan Marc Marquez justru bisa mengoreksi kecepatannya dari 1 menit 29 dan juga 1 menit 30, ya ada sih sesekali ya. Akan tetapi Marc selalu bisa lebih cepat ketika di end of the lap. Jadi seperti menyimpan sesuatu Cak. Itu adalah kekuatan dari Marc untuk memanage bannya, manajemen bannya yang memang ya master class lah, kita lihatnya demikian. Memanage bannya supaya tidak tereksploitasi di awal, jadi degradasinya bisa di-maintain dan ternyata semuanya tersimpan dengan baik. Attacking terakhir adalah kunci selalu di mana Marc Marquez unbeatable pada saat duel di MotoGP. Itu Cak ya, konfirmasi dari Alex Marquez, kemudian juga dari Marc Marquez, termasuk juga dari Pecco Bagnaia, dan yang terakhir adalah konfirmasi yang kita dapatkan dari Acosta yang super happy Cak. Jadi teman-teman, Pedro Acosta mengakui bahwa dengan kondisi saat ini ternyata elektronik baru membantu KTM semakin kencang. Jadi KTM walaupun saat ini semuanya on limit, akan tetapi dengan adanya elektronik baru dari Martin Marelli membuat feel motor memang lebih anteng. Itu membuat rasa confidence-nya semakin tinggi sehingga pada saat dia lean atau rebah ekstrim dan juga masuk keluar tikungan, dia lebih pede, bisa nge-push banget motornya. Itu yang kita dapatkan teman-teman semuanya. Dan untuk Honda Yamaha, Kang Mas, udahlah kita nggak bahas terlalu jauh sebab memang kita harus akui level dari pabrikan Jepang bukanlah lawan para Eropa. Dan terakhir adalah Marco Bezzecchi bertekad untuk fight back hari ini. Dia akan berjuang hari ini dengan targetnya adalah podium. Sebab kemarin memang dia merasakan feel yang tidak confidence dengan banyak. Tapi di hari Minggu pasti beda case. Sebab dari opini pribadi IWB, Marco adalah pembalap yang juga luar biasa, mampu memaintain banyak, dan itu adalah kelebihan Marco Bezzecchi pada saat race di hari Minggu. Kita lihat seperti apa hari ini, dan potensinya seperti apa pula. Tentu ini akan menjadi tantangan buat Alex Marquez karena hari ini dia harus mendapatkan long lap penalti. Jadi kalau dari kacamata pribadi IWB, yang menjadi pembalap terdepan sepertinya akan Marco Bezzecchi, Marc Marquez, Pecco, dan juga Acosta. At least dari yang kita lihat kemarin. Ya teman-teman, itu Cak update Iwan Benaran kenapa Pecco motornya godek. Dan sekali lagi Pecco menyatakan bahwa itu adalah masalah pada ban. Dia menyalahkan Michelin dan kita tunggu seperti apa update dari Michelin. Itu aja Cak hari ini, kita tunggu race di malam nanti. Dan semoga mencerahkan semuanya. Seperti biasa kalau semuanya suka video ini, semuanya like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekendes.